Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Kepala SMPN 1 Pujer, Ibu Rida Syamsiah SPD MPD. Yang saya hormati desiminator kita, Ibu Siti Farida Nur Hasanah SPD, serta Bapak dan Ibu guru serta staf dan caraka SMPN 1 Pujer. Alhamdulillahirrabbilalamin. Alhamdulillah kita bisa berkumpul bersama dalam acara desiminasi calon guru penggerak dengan tema budaya positif di sekolah dalam keadaan sehat walafiat. Yang kedua kalinya, sholawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Semoga kita mendapat syafaat beliau nanti di hari akhir. Bapak dan Ibu yang saya hormati, mari kita buka acara pada hari ini dengan pembacaan basmalah bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Acara selanjutnya yaitu pembacaan doa yang akan dipimpin oleh Bapak Andi Yulianto. Kepada beliau disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari Bapak Ibu kita bermunajat bersama, kita berdoa bersama. Mudah-mudahan acara ini berjalan dengan lancar dari Allah Subhanahu wa taala dan membawa manfaat untuk kita, sekolah kita, anak-anak kita. Ala hadhihi wa niyatin shalihah wa ila hadratin Nabi Mustafa sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. حمد الشاكرين حمد الناعمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تنجلنا بها من أهل العلم ظاهرا وباطنا وتحشرنا بعبادك الصالحين في دنيانا وأخرانا وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم انفعنا من علمتنا، اللهم علمنا ما ينفعنا، اللهم افتح قلوبنا. Ya Rahman ya Rahim, bimbinglah kami untuk senantiasa bersyukur atas segala nikmat-Mu ya Allah. Ya Rahman ya Rahim, bimbinglah hati kami, bersihkan hati kami dari sifat-sifat yang kurang Engkau ridhoi. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, tanamkan dalam hati kami sifat-sifat yang Engkau ridhoi. Ya Allah, satukan kami ya Allah untuk berbuat kebaikan. Satukan kami untuk melakukan yang terbaik untuk keluarga kami, anak-anak kami, sekolah kami. Ya Rahman ya Rahim, ihdinas siratal mustaqim. Ya Rahman ya Rahim, Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Hadiahkan kepada kami ya Allah anak-anak yang bisa menyejukkan hati kami, putra-putri yang bisa membanggakan kami dengan akhlak mereka, dengan prestasi mereka. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, bimbinglah kami untuk melakukan yang terbaik untuk anak-anak kami, untuk sekolah kami. Ya Rahman ya Rahim, kami mohon yang terbaik kepada Engkau ya Rahman, dan kumpulkan kami kelak bersama hamba-Hamba-Mu yang soleh. Rabbana zalamna anfusana wa lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Kami banyak melakukan kelalaian ya Allah, kami banyak melakukan kezaliman kepada kami sendiri, kepada orang lain. Ya Rahman ya Rahim, ampuni segala dosa-dosa kami. Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi' lana min amrina rasyada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar wa adkhilnal jannata ma'al abrar ya aziz ya ghafar ya rabbal alamin. Jazallahu anna sayyidina Muhammadan sallallahu alaihi wasallam khairan. Jazallahu anna sayyidina Muhammadan sallallahu alaihi wasallam ma huwa ahluhu bihaqqi subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu guru sekalian, sebelum acara kita lanjutkan, mari kita berpantun terlebih dahulu untuk meningkatkan semangat untuk kegiatan hari ini. Dimulai dari saya, nanti Bapak Ibu guru bisa jawab cakep gitu ya. Badan kekar umurnya tua. Bawa pedang bukan petani. Apa kabar hadirin semua? Selamat datang di acara pada hari ini. Bukan untuk kita semua. Baiklah, acara selanjutnya yaitu sambutan dari Kepala SMPN 1 Pujer kepada Ibu Rida Syamsiah SPD MPD, disilakan. Tidak bisa balas pantunnya, saya belum menyiapkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang terhormat, hari ini desiminator kita Ibu Siti Farida Nur Hasanah SPD, yang kami hormati Wakasek Sarpras Bapak Dwi, Bapak Ibu guru dan karyawan SMP Negeri 1 Pujer yang saya banggakan, wabil khusus ada 2 orang tamu undangan ini spesial datang ke sekolah kita karena tidak bisa move on. Ini Bu Eva dan Bu Yanti, selamat datang. Hadirnya Bu Eva dan Bu Yanti membuat semakin semarak suasana, apalagi Bu Yanti baru datang itu keheningan langsung pecah. Alhamdulillah, sehingga suasana siang hari ini menjadi semakin semarak dengan hadirnya 2 saudara kita yang saat ini sudah bertugas di tempat yang lain. Ibu bapak yang kami hormati, marilah di kegiatan siang hari ini tidak lupa kita memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena atas berkah rahmat dan nikmatnya Allah karuniakan kita sehat, kita masih bisa melaksanakan tugas kedinasan, kita bisa bersilaturahim, berkumpul di aula SMP Pujer ini untuk bersama-sama tolabul ilmi, menimba ilmu. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah limpahkan keharibaan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga syafaatnya juga sampai kepada para keluarga beliau dan para sahabatnya, hingga sampai kepada kita yang mengharapkan syafaat beliau di yaumul akhir. Ibu bapak yang kami hormati, saya hari ini bersyukur sekali karena ada guru penggerak di SMP Pujer. Dulu yang saya usulkan itu ada berapa Bu Yanti? 4 ya? 6 yang berangkat bareng-bareng. Kemudian untuk tahap pertama yang lolos Bu Ida dan Bu Eva. Sayang kemudian Bu Eva dapat SK mutasi atau SK-nya pindah ya, P3K-nya. Dan Bu Yanti juga pindah. Sekarang sudah ini ya, Bu Yanti sudah lulus ya untuk ininya, untuk pendaftaran angkatan berapa Bu? Angkatan 8. Angkatan 8. Alhamdulillah. Artinya guru-guru SMP Pujer is the best ya. Ada semangat untuk terus meningkatkan kapasitas diri. Bu Ida, Bu Yanti, Bu Eva ini juga mengikuti program guru penggerak. Bukan berarti carek lakoh apa itu, kepingin menambah pekerjaan, bukan. Tapi karena sebagai wujud bersyukur menjadi seorang guru yang diwujudkan dengan terus meningkatkan pengetahuan, terus mengikuti perkembangan zaman, terus meningkatkan pelayanan kepada peserta didik dengan cara menimba ilmu, meningkatkan kapasitas diri. Dan alhamdulillah hari ini kita bersama-sama bisa mengikuti desiminasi
budaya positif, sehingga Bapak Ibu yang tidak mengikuti program guru penggerak hari ini bisa kecipratan seperti apa sih materi-materi yang dipelajari oleh teman-teman yang ikut dalam program guru penggerak. Mudah-mudahan semangat kita sama, yaitu semangat untuk memberikan yang terbaik kepada peserta didik. Kalau saya mau ngambil kata-katanya Ki Hajar Dewantoro, bahwa kita itu haruslah menghamba kepada siswa. Menghamba bukan berarti memuja-muja, tetapi kita memberikan pelayanan kepada peserta didik kita, pada siswa kita. Karena klien kita itu adalah siswa. Kita tidak akan bisa menjadi guru kalau tidak punya siswa. Kita tidak bisa melaksanakan tugas mengajar kalau tidak ada siswa. Sehingga mari Bapak Ibu di kesempatan hari ini bersama-sama kita mempunyai tujuan yang sama, yakni kita memberikan pelayanan yang terbaik kepada para peserta didik. Apapun posisi kita, yang caraka, yang satpam, yang guru, yang TU, semuanya sama. Sehingga insya Allah ke depan SMP Pujer akan menjadi sekolah yang berkualitas, sekolah yang bermartabat, dan sekolah yang membawa berkah tidak hanya kepada murid-muridnya tetapi pada seluruh keluarga besar SMP Pujer, baik guru-gurunya, TU-nya, carakanya, bahkan orang tua dan masyarakat sekitar. Amin ya rabbal alamin. Mari kita ikuti kegiatan desiminasi ini, dan hari ini tepat pukul berapa ini? 11:27 desiminasi budaya positif, program guru penggerak yang nanti akan disampaikan oleh Ibu Siti Farida. Saya nyatakan dibuka dan dimulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Disampaikan terima kasih. Acara selanjutnya pemaparan materi oleh Ibu Desiminator Ibu Siti Farida Nur Hasanah SPD. Kepadanya disilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Yang terhormat Ibu Kepala Sekolah SMP Negeri 1 Pujer, Ibu Wakil Kepala Sekolah, baik Bapak Dwi Hadi, Ibu Kurikulum, dan teman-teman Bapak Ibu Guru serta staf karyawan tata usaha. Terima kasih kehadirannya di undangan saya, yaitu di acara desiminasi calon guru penggerak budaya positif di sekolah. Ya, desiminasi ini adalah pemenuhan tugas saya sebagai guru penggerak angkatan 7 di tahun 2023 ini. Pada desiminasi budaya positif ini, kami akan mengenalkan terlebih dahulu apa itu guru penggerak. Sebelum saya membagi ilmu, kita membagi ilmu ya Bapak Ibu, saya share ilmu bukan karena saya kepintaran atau tidak, karena ini adalah hasil saya bersama rekan-rekan saya mengikuti diklat guru penggerak. Jadi ilmunya harus dibagikan. Jadi ini adalah salah satu pemenuhan tugas dari guru penggerak angkatan 7. Namun sebelum itu saya ingin kita semangat terlebih dahulu, ya Bapak Ibu. Saya ingin memberikan satu sisi ice breaking seperti yang di guru penggerak juga, ya. Sebelum kita melaksanakan apapun kita menggunakan ice breaking, ya. Ice breaking saya itu sebenarnya gampang-gampang saja. Ibu, monggo Bapak silakan masuk Bapak. Speakingnya itu saya ingin Bapak Ibu mengikuti saya, ya. Saya bilang ayam itik, ya. Jadi saya ingin Bapak Ibu guru semua
mengikuti saya ya. Oke, saya mulai nggih. 1, 2, 3. Ayam ayam ite ite. Ayam ayam ite ite. Oke, saya ulang lagi. Ite ite ayam ayam ite ite. Ite ite ayam ayam ite ite. Ayam 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 ite 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 ayam ayam ayam. Ayam 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 ite ite ayam ayam ayam. Ada berapa ayamnya? Salah. Ada lagi? Salah. Saya ulang lagi ya. Ayam ayam ite ite ayam ayam ite ite. Ada berapa ayamnya? 5. Yang betul nanti akan dapat satu sisi hadiah. Satu. Saya ulang lagi. Cluenya mengikuti saya. Ayam ayam ite ite ayam ayam ite ite. Ada berapa ayamnya? 4. Tidak ada yang benar. Cluenya adalah mengikuti saya. Ayam ayam ite ite ayam ayam ite ite. 8. Ayamnya 1. Ayamnya lebih dari 1. Ayam jangan. Kan cluenya mengikuti saya, Ibu. Oh, sudah saya ikuti. Lah, itu jawabannya, mengikuti saya gitu. Jadi kalau saya bilang ayam ayam ite ite, jenengan ikut ayam ayam ite ite. Mengikuti saya, kata-katanya mengikuti saya. Jadi sedikit pancingan. Jadi yang betul adalah Bu Ribut. Nanti Bu Ribut yang dapat hadiah. Ini minta tolong di tas saya itu Ada hadiahnya di tasnya Ibu. Ida besti yang matematika itu. Iya, matematika. Satu kumpul. Itu sudah dipelajari di matematika, dikeluarkan di sini tidak adil. Ngerti? Ya kebetulan saja Ibu. Ya baik. Ini sedikit. aku. Ya, dapat tapi 1 itu. Nah ini hadiahnya. Nanti hadiah khusus lagi di rumah. Terima kasih. Nanti lagi ya Bu Hidayah. Iya nanti lagi ya Bu. Baik, selanjutnya saya akan melanjutkan dengan desiminasi budaya positif. Baik, sebelum saya mengenalkan desiminasinya, di sini ada modul 1, paradigma dan visi guru penggerak. Pada modul 1, kami, para guru penggerak diajarkan tentang filosofi Ki Hajar Dewantara. Baik, sebelum saya menjelaskan bagaimana modul 1.1, modul 1.2, modul 1.3, dan modul 1.4, yang diintinya kami harus mendesiminasikan di modul 1.4. Saya perkenalkan terlebih dahulu modul 1.1. Masih ada dijedain Ibu? Kayaknya belum. Ke Ki Hajar Dewantara. Setiap tanggal 2 Mei kita memperingati Hari Pendidikan Nasional yang diambil dari hari kelahiran Ki Hajar Dewantara. Melalui pendidikan, Ki Hajar berjuang melawan penjajahan Belanda. Seperti apa ceritanya? Ayo teman-teman kita simak bersama. Ki Hajar Dewantara terlahir dengan nama Raden Mas Suwardi Suryanita pada tanggal 2 Mei 1889. Ia dibesarkan dalam lingkungan keraton Pakualam di Yogyakarta. Ki Hajar sempat kuliah di Stovia atau Sekolah Dokter Tribun. Kemudian ia bekerja sebagai wartawan di koran seperti Utusan Media dan Kaum Muda. Sejak muda,
Ki Hajar berani menentang pemerintah kolonial Belanda. Bersama Daus Dekker dan Cipto Mangunkusumo, ia mendirikan Indis Partis pada tahun 1912 yang bertujuan mencapai Indonesia merdeka. Akibat kritiknya pada pemerintah Belanda dalam tulisan Seandainya Aku Seorang Belanda, Ki Hajar diasingkan ke Pulau Bangka. Daus Dekker dan Cipto Mangunkusumo membela sahabat mereka. Sehingga akhirnya tiga serangkai ini diasingkan bersama-sama ke negeri Belanda. Masa pengasingan di Belanda dimanfaatkan Ki Hajar untuk mendalami dunia pendidikan dan pengajaran. Pada tahun 1919, Ki Hajar kembali ke tanah air dan terus mengkritik pemerintah kolonial Belanda. Dalam tulisan-tulisannya, ia pun keluar masuk penjara. Tanggal 3 Juli 1922, Ki Hajar mendirikan lembaga pendidikan taman siswa di Yogyakarta. Sejak saat itu, Soeharto sudah melihat mengenai Ki Hajar Dewantara. Anak-anak dari semua kalangan, baik minat maupun atlet biasa, bisa bersekolah di taman siswa. Perguruan ini memiliki semboyan Ignacio Sintuloyo, Imadio Mangunkusumo, Tuturi Handayani. Artinya, di depan memberi contoh, di tengah membangun semangat, dan di belakang memberi dorongan. Prinsip ini berlaku untuk semua anak-anak atau guru dan murid di taman siswa. Setelah Indonesia merdeka, Presiden Soekarno mengangkat Ki Hajar sebagai Menteri Pendidikan pertama. Semua bentuk pilihan pun hingga kini tetap dipakai dalam dunia pendidikan Indonesia. Bapak Ibu calon guru penggerak telah menyimak video profil sejarah Bapak Pendidikan Nasional kita Ki Hajar Dewantara. Pada kesempatan ini, izinkan saya untuk memaparkan refleksi saya terkait pendidikan Ki Hajar Dewantara untuk membuat kita lebih memahami impian besar beliau untuk membawa anak Indonesia mencapai kemerdekaan belajar. Ada dua hal yang ingin saya sampaikan di sini. Pertama, beliau berkata bahwa pendidikan adalah tempat bersemayam benih-benih kebudayaan. Pada hal ini, Ki Hajar membuat sebuah koneksi dua hal yang tidak terpisahkan antara pendidikan dan kebudayaan. Dua hal ini adalah satu kesatuan. Menurut Ki Hajar, untuk mencapai kebudayaan yang kita mimpikan, peradaban bangsa yang kita cita-citakan, pendidikan adalah fondasi, atau dengan bahasanya Ki Hajar adalah tempat bersemayam benih-benih kebudayaan. Dengan kata lain, pekerjaan yang kita lakukan di pendidikan bukan saja pekerjaan untuk anak bersekolah, ujian hasilnya baik, dan lain sebagainya, tapi adalah pekerjaan untuk menjemput kebudayaan yang kita cita-citakan. Dengan kata lain, ini adalah pekerjaan untuk membentuk peradaban. Jadi ini peran yang sangat penting antara pendidikan dan kebudayaan. Dua-duanya adalah satu ikatan yang tidak bisa dilepaskan. Yang kedua, inti dari filsafat Ki Hajar Dewantara itu adalah perubahan. Dalam hal ini, itu sekelumit ilmu kami di Guru yaitu tentang Ki Hajar Dewantara, yaitu modul 1.1. Kembali ke modul 1 yang tadi, yaitu tentang filosofi KHD. Dari filosofi ini ya kami diajarkan tentang bagaimana kami mengajar menurut KHD yang dititik beratkan berpihak kepada siswa. Setelah itu kami di modul 1.2 diajarkan dengan nilai dan guru penggerak. Kemudian ke-4 modul 1.1 sampai langsung ke di sini tujuannya yaitu tujuan pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara itu intinya adalah menuntun, kita menuntun siswa agar anak-anak dapat memperbaiki lakunya dan tumbuh kekuatan kodratnya. Langsung kemudian ke 3 asas pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara. Ini yang terpenting ya Ibu, Ignacio Sintuloyo, Imadio Mangunkusumo, Tuturi Handayani. Baik, kami lanjutkan. Kita akan kembali kepada filosofi KHD ya. Filosofi KHD itu yaitu pertama, memerdekakan dan berpusat pada murid, mengikuti perkembangan zaman, tidak bertentangan pada nilai-nilai kemanusiaan,
pembangunan budi pekerti dan berfokus pada proses bukan hasil. Selanjutnya, nah pada keterkaitannya di sini masuk kepada modul 1.2 yaitu nilai dan peran guru penggerak, yaitu nilai-nilai yang ditekankan kepada kami yaitu berpihak pada murid, mandiri, kolaboratif, inovatif, dan reflektif. Selanjutnya perannya itu peran guru penggerak menjadi pemimpin pembelajaran. Yang kedua, menjadi coach bagi guru lain seperti yang saya lakukan hari ini. Yang ketiga, mendorong kolaborasi, mewujudkan kepemimpinan murid dan menggerakkan komunitas praktis. Lanjut Ibu, langsung di modul 1.3 yaitu visi guru penggerak. Di sini visi guru penggerak adalah mewujudkan anak-anak Indonesia yang memiliki profil Pancasila. Dalam mewujudkan visi diperlukan langkah konkret menggunakan metode IA atau inquiry apresiatif dengan tahapan bagja. Apa itu bagja? Lanjut Ibu. Nah, inquiry apresiatif sebelumnya itu adalah manajemen perubahan. Ya, inquiry apresiatif adalah manajemen perubahan yang kolaboratif dan berbasis kekuatan. Pendekatan IA dapat dimulai dengan mengidentifikasi hal baik apa yang telah ada di sekolah, hal baik yang kita ambil, dan mencari bagaimana hal tersebut dapat dipertahankan seperti yang telah kita lakukan di sekolah kita, dan memunculkan strategi untuk mewujudkan perubahan ke arah yang lebih baik. Selanjutnya yaitu alur bagja. Di sini alur bagja adalah buat pertanyaan, B-nya, A-nya adalah ambil pelajaran, G-nya adalah gali mimpi, J-nya adalah jabarkan rencana, A-nya adalah atur eksekusi. Ini alur bagja, lalu kita memasuki pada inti desiminasi kita yaitu modul 1.4 budaya positif. Selanjutnya pada modul 1.4 ini topik dalam eksplorasi konsep yang dikenalkan pada kami adalah disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal, teori motivasi, hukuman dan penghargaan serta restitusi. Yang 2.3 keyakinan kelas, kebutuhan dasar manusia, restitusi yaitu 5 posisi kontrol dan restitusi segitiga restitusi. Selanjutnya pada pembelajaran 2.1 disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Di sini ada perubahan paradigma. Ya, di sini ada pertanyaan. Sobeklah secari kertas kecil. Tuliskan benda atau sesuatu yang sangat berharga untuk Anda. Letakkan di salah satu tangan Anda dan genggam benda tersebut dengan segala daya. Buatlah sebuah kepala. Di situ ada temannya. Jika kita ada 2 teman, teman B itu akan mencoba dengan sekuat tenaga dengan berbagai cara untuk meminta Anda memberikan benda tersebut. Bisa dengan membujuk. Bahan paradigma kita untuk siswa kita, ilusi guru mengontrol murid, ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Ya. Yang ketiga, ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif dan bermanfaat. Yang keempat, ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Nah, di sini ada stimulusnya. Yang ketiga, kita mencoba mengubah orang agar berpandangan dengan sama. Padahal sesungguhnya kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia, karena memang pandangan orang lain itu berbeda-beda. Perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan, sedangkan seharusnya semua perilaku memiliki tujuan. Orang lain dapat mengontrol saya, padahal sesungguhnya hanya Anda yang dapat mengontrol diri Anda sendiri. Ya, terus di situ ada saya bisa mengontrol orang lain. Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Tidak bisa memang kita mengontrol orang lain. Yang keempat, pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Padahal sesungguhnya seharusnya yang kita lakukan adalah kolaborasi dan konsensus, menciptakan pilihan-pilihan baru. Di sini ada kolaborasi, ada kerjasama. Yang terakhir adalah model berpikir menang atau kalah, yang seharusnya kita harus berpikir menang saja.
Nah, di sini ada disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Tujuan dari disiplin positif menanamkan motivasi, ya. Kita wajib menanamkan motivasi pada murid-murid kita, kepada siswa-siswa kita. Ketika murid-murid kita memiliki motivasi tersebut, mereka akan memiliki motivasi intrinsik, motivasi dari dalam yang akan berdampak dalam jangka panjang. Itu lanjut aja dulu. Nah, di sini sebelumnya Ibu. Nah, kebanyakan guru di sini sangat tertarik dengan topik pembahasan tentang disiplin. Ya, tidak menafik, saya juga sangat tertarik sekali dengan pembahasan tentang disiplin. Mereka berpendapat bahwa kalau saja anak-anak bisa disiplin, ya, pasti mereka akan belajar. Para guru juga berpendapat bahwa mendisiplinkan anak-anak adalah bagian hal yang paling menantang dari pekerjaan mereka. Memang secara logika memang benar, mendisiplinkan anak tidak semudah kita membalikkan tangan. Oke, lanjut Ibu. Makna kata disiplin di sini, ya, ketika kita mendengar kata disiplin, apa yang terbayang, apa yang terlintas? Kebanyakan orang akan menghubungkan kata disiplin dengan tata tertib, teratur, dan kepatuhan pada peraturan. Kata disiplin juga sering dihubungkan dengan hukuman. Padahal itu sungguh berbeda. Karena belajar tentang disiplin positif tidak harus dengan memberi hukuman. Justru itu adalah salah satu alternatif terakhir yang harus kita pergunakan. Dalam budaya kita, makna kata disiplin dimaknai menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan, ya. Dan dimaknai menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang untuk mendapatkan kepatuhan. Kita cenderung menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan. Jadi kata disiplin dihubungkan dengan ketidaknyamanan. Nah, di sini menurut pandangan Diane Gosling, ya, dalam bukunya Restructuring School Disiplin juga mempelajari bagaimana cara kita mengontrol diri. Disiplin itu mengajari cara bagaimana mengontrol diri, menguasai diri untuk memilih tindakan yang mengacu pada nilai-nilai yang kita hargai agar tercapai tujuan mulia yang diinginkan. Selanjutnya, sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan anak-anak yang memiliki disiplin diri sehingga mereka bisa berperilaku dengan mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal, memiliki motivasi intrinsik dari dalam, bukan ekstrinsik dari luar. Nah, lanjut aja. Nah, nilai-nilai kebajikan yang paling penting itu adalah sikap murid. Di sini diharapkan memiliki toleransi, ya, ada rasa hormat, memiliki integritas, mandiri, menghargai, antusias, empati, keingintahuan, kreativitas, kerjasama, percaya diri, dan komitmen. Ini yang kita harapkan dari siswa kita. Nah, di sini ada pembelajaran 2.2 teori motivasi, hukuman, dan penghargaan restitusi. Maaf, itu salah ketik. 3 motivasi perilaku manusia yaitu menurut Diane Gosling, ya, ada 3, yaitu menghindari ketidaknyamanan atau hukuman pertama, yang kedua untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain, yang ketiga untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Ini menurut Gosling. Lanjut, di sini ada teori motivasi perilaku manusia dari eksternal untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Dari eksternal kedua untuk mendapatkan imbalan. Untuk yang internal yaitu menghargai diri sendiri. Lanjut Ibu. Dihukum dengan penghargaan, ya, bahwa penghargaan berlaku sama dengan hukuman. Dalam arti meminta atau membujuk seseorang melakukan sesuatu untuk memenuhi suatu tujuan tertentu dari orang yang meminta atau membujuk. Dorongan eksternal dan akan ada faktor ketergantungan. Beberapa dampak dari pemberian penghargaan menurut Alfie Kohn tahun 1993 yaitu pertama, pengaruh jangka pendek dan jangka panjang. Kedua, intrinsik, ya.
Lalu bentuk kebajikannya seperti ini. Dalam memberikan apresiasi ya, atau pengakuan, perlu diingat, beri pengakuan secara khusus. Lalu memberi pengakuan secara pribadi, beri pengakuan kepada semua murid bergantian. Lalu beri pengakuan secara konsisten dan fokus pada proses. Selanjutnya di sini ada contoh pengakuan atau apresiasi kebajikan. Kemarin saya perhatikan rasa empatimu besar sekali. Itu pada saat menolong murid baru di kelas kita. Yang ketiga, saya menghargai kepedulianmu. Itu pada saat membantu teman-teman di tugas kelompok. Yang ketiga itu ada terima kasih untuk rasa tanggung jawabmu. Pada saat kamu memungut kertas-kertas yang berserakan di lantai, misalkan seperti itu adalah contoh. Di sini ada hukuman. Hukuman itu bersifat satu arah dari pihak guru yang memberikan, dan murid hanya menerima suatu hukuman tanpa melalui suatu kesepakatan, ya, atau pengarahan dari pihak guru, baik sebelum atau sesudahnya. Hukuman yang diberikan bisa berupa fisik atau psikis. Murid atau anak disakiti oleh suatu perbuatan atau kata-kata. Yang ke sebelahnya itu konsekuensi. Sementara disiplin dalam bentuk konsekuensi sudah terencana atau sudah disepakati. Artinya ada kesepakatan di situ. Di kelas kita mengadakan kesepakatan bagaimana anak-anak jika melakukan pelanggaran misalkan seperti itu. Jadi ada kesepakatan. Itu ada konsekuensi. Sudah terencana atau sudah disepakati, sudah dibahas dan disetujui oleh kedua belah pihak, yaitu murid dan guru. Ya. Konsekuensi dibuat oleh pihak guru atau sekolah, dan murid sudah mengetahui sebelumnya konsekuensi yang akan diterima bila ada pelanggaran, gitu ya. Pada konsekuensi, murid tetap dibuat tidak nyaman untuk jangka waktu pendek, bukan jangka waktu panjang. Di sini ini ada hukuman dan konsekuensi. Lanjut aja Ibu. Dan misalkan kita ada anak atau siswa kita melakukan pelanggaran, biasanya mencatat 100 kali di dalam buku kalimat saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Biasanya ada ya Bapak Ibu guru. Yang kedua, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Nah, itu termasuk pada hukuman. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir, termasuk pada hukuman. Murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah, termasuk pada hukuman. Yang sebelahnya yang di nomor 3 itu ada menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Ini konsekuensi, masuk konsekuensi. Kenapa masuk konsekuensi? Karena itu adalah bentuk tanggung jawab siswa, ya, karena mencoret-coret buku temannya. Jadi konsekuensinya ya harus menggantikan kertas tugas temannya, gitu, atau membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Itu juga konsekuensi, ya. Atau di sini murid disuruh untuk mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam. Itu termasuk hukuman. Lalu lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK. Itu termasuk konsekuensi. Biasanya kalau olahraga terlambat memang disuruh olahraga. Jadi ada konsekuensinya. Di situ biasanya konsekuensi ada kesepakatan. Hukuman sesuatu yang harus terjadi membuat anak sakit fisik maupun hati dalam jangka waktu panjang. Sedangkan konsekuensi sesuatu yang harus terjadi membuat anak merasa tidak nyaman dalam jangka waktu pendek. Biasanya karenanya ada suatu kesepakatan atau ada keyakinan. Anak membenci kedisiplinan. Di sini anak kalau mengikuti konsekuensi, anak menjadi menghargai kedisiplinan. Lalu paksaan, kalau hukuman itu kan terpaksa, anak-anak merasa terpaksa. Di sini ada stimulus, ada tanggapan dari siswa. Jadi tidak ada keterpaksaan dari hatinya, tidak merasa sakit hatinya. Di situ ya. Lalu mendorong anak menyakiti diri sendiri. Di sini hukuman. Sedangkan untuk konsekuensi, mendorong anak agar mudah menyesuaikan diri. Lalu yang selanjutnya konsep diri yang buruk. Pada konsekuensi adalah konsep diri yang baik. Anak belajar untuk menyembunyikan kesalahan, tapi pada konsekuensi biasanya anak belajar untuk mematuhi peraturan.
lalu marah, rasa bersalah, dipermalukan, merasa tak dihargai. Pada konsekuensi tidak seperti itu, ada kehilangan hak, dibuat tidak nyaman, diasingkan untuk sementara, time off, gitu kan. Selanjutnya, apa itu restitusi? Sebelum saya memberikan apa itu restitusi, saya ingin putarkan sedikit ilmu saya di Guru Penggerak. Pada video kali ini kita akan membahas tentang satu program disiplin positif yang diterapkan di lingkungan sekolah yang dikenal dengan nama restitusi. Restitusi dikembangkan oleh pakar pendidikan dari dosen berdasarkan pada teori kontrol Dr. Benjamin. Segitiga restitusi adalah suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru atau orang tua agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Pada saat ini di posisi manajer, aspek yang dikembangkan pada murid adalah motivasi intrinsik, sehingga penanaman nilai-nilai kebajikan dapat tumbuh dan berkembang menjadi suatu kebiasaan positif yang akhirnya membentuk karakter. Proses dialog ini terdiri dari 3 langkah yang digambarkan pada ketiga sisi pada segitiga restitusi. Sisi pertama adalah menstabilkan identitas. Sisi yang kedua adalah validasi pandangan yang sama. Dan sisi yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Ibu dan Bapak guru, berikut ini akan menunjukkan bagaimana seorang guru berada dalam posisi manajer menggunakan penerapan segitiga restitusi. Siang Sarah. Sudah lama nggak ketemu Sarah? Kenapa hari ini ada di sini? Kesel Pak, kesel banget. Masa aku dikatain tukang fitnah Pak? Ya aku marah lah. Aku balik ngatain Eka di depan kelas. Kesel banget. Oh begitu. Ya pasti kamu marah dan kesal. Bapak juga akan marah apabila ada yang menuduh Bapak seperti itu. Kemudian pada saat itu kamu mau melakukan apa? Ya saya langsung ngatain Eka lah Pak. Kesel banget. Saya bentak-bentak dia di depan teman-teman lain. Oh begitu. Pasti kamu melakukan seperti itu karena suatu alasan tertentu kan? Iyalah, masa saya diam saja Pak? Ya saya bela diri lah. Masa saya dituduh tukang fitnah? Ya wajar lah. Mempertahankan harga diri itu sesuatu yang penting buat kamu. Untung kamu tidak bertindak lebih gegabah lagi, hanya membentak-bentak. Iya Pak. Untung saya masih bersabar dan hanya membentak saja. Sudah gemes padahal. Saya pasti bela diri lah. Ya pasti ya. Tapi kamu memilih untuk tetap bertahan dan bersabar. Kamu memilih untuk tidak berbuat lebih parah lagi bukan? Iya. Nah, sekarang coba kita lihat lagi tindakan kamu yang bentak-bentak Eka di kelas. Tindakan kamu itu kira-kira sesuai dengan keyakinan kelas atau prinsip kamu tidak? Enggak lah Pak. Capek Pak jadi pemarah. Jadi keyakinan atau prinsip mana yang kurang sesuai dengan keinginan kamu? Ya, saya sebenarnya sangat menghargai orang lain. Mungkin saat itu saya menjadi emosi, jadi tidak menunjukkan sikap itu. Kamu meyakini tidak? Menghargai orang lain itu penting buat kamu. Yakinlah Pak. Iya, setuju. Kita harus saling menghargai. Namun ada juga keyakinan yang kita sepakati yang perlu kita jalankan apabila kita sedang marah, bukan? Ya, saya bisa lebih proaktif, mulai dengan diri sendiri. Saya bisa jadi lebih bersabar, mengambil waktu jeda untuk berpikir mau apa selanjutnya. Kira-kira kamu bersedia memperbaiki masalah ini tidak? Bersedia Pak. Kalau kamu memperbaiki masalah ini, kamu akan menjadi orang seperti apa?
Saya akan menjadi orang yang bertanggung jawab kali ya Pak, dan senantiasa proaktif. Iya, menurut kamu bagaimana rasanya menjadi orang seperti itu? Ya nyaman lah, bangga bisa bersabar dan menahan diri. Baiklah kalau begitu. Yuk kita pikirkan bagaimana memperbaiki masalah ini. Ibu dan Bapak guru hebat, baru saja kita menyaksikan contoh bagaimana seorang guru berada dalam posisi manajer menggunakan penerapan segitiga restitusi. Mari kita bahas satu persatu. Pada sisi pertama, menstabilkan identitas berdasarkan pada prinsip bahwa membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran. Sisi pertama dari segitiga ini melakukan menggeser identitas murid dari identitas gagal ke identitas sukses. Murid yang sedang bertingkah laku yang tidak pantas atau menarik diri saat itu sedang mengalami identitas gagal. Bila kita mengkritiknya, maka posisinya tidak akan berubah. Kita bisa mengajukan pernyataan-pernyataan ini. 1. Membuat kesalahan sesuatu yang wajar. 2. Manusia tidak ada yang sempurna. 3. Kita bisa memperbaiki masalah ini. 4. Saya tidak menanyakan kesalahannya. Saya lebih fokus bagaimana memperbaiki masalah ini. 5. Apakah saat ini kamu tengah menjadi orang yang baik untuk dirimu sendiri? Pada sisi kedua, validasi tindakan yang salah berlandaskan pada prinsip bahwa setiap perilaku berupaya memenuhi suatu kebutuhan tertentu. Guru yang telah memahami teori kontrol akan bergeser dari pemikiran stimulus respon menjadi proaktif dan mencoba untuk mengenali tujuan dari perilaku murid, mengenali dan mengakui kebutuhan murid ini dapat memperbaiki hubungan dengan murid tersebut. Pernyataan atau pertanyaan bisa disampaikan dengan nada suara tidak menghakimi atau memojokkan, sehingga dapat mengembalikan murid pada posisi positif. 1. Kamu bisa saja bertindak lebih gegabah lagi dari ini. 2. Kamu bukan melakukannya tanpa suatu alasan tertentu. 3. Kamu melakukannya karena mempertahankan sesuatu yang penting bagimu. 4. Mungkin kamu bisa mempelajari suatu perilaku baru yang lebih efektif. Bersediakah kamu mempelajarinya? Selanjutnya, kita akan simak sisi terakhir, yaitu menanyakan keyakinan. Teori kontrol menyatakan bahwa pada dasarnya kita termotivasi secara intrinsik. Pada saat perilaku yang salah telah divalidasi dan identitas sukses telah stabil, maka murid telah siap mengaitkan keyakinan-keyakinannya dengan tindakannya yang salah, dan pemikirannya telah bergeser ingin menjadi orang yang dituju. Pertanyaan-pertanyaan ini dapat mengaitkan keyakinan-keyakinan yang diambil murid. 1. Sebagai keluarga atau kelas, apa yang kita yakini? 2. Nilai-nilai apa yang telah kita sepakati? 3. Seperti apa gambaran sebuah kelas yang ideal bagi kamu? 4. Kamu ingin menjadi orang seperti apa? Dalam menerapkan segitiga restitusi, perlu diperhatikan beberapa hal, yaitu 1. Perilaku yang salah perlu dikaitkan dengan nilai-nilai atau keyakinan-keyakinan yang telah disepakati atau dituju. 2. Kesediaan orang yang melakukan kesalahan untuk memperbaiki masalah. 3. Pemecahan masalah sebisa mungkin relevan atau memiliki hubungan dengan masalah yang ada. 4. Usaha. Perlu adanya suatu usaha perbaikan dari pihak yang berbuat kesalahan. 5. Waktu. Perlu didedikasikan waktu dari pihak yang berbuat kesalahan. Tanyakan kapan akan mulai diberlakukan usaha
salah. Dengan memahami struktur penerapan segitiga, itu adalah segitiga restitusi. Kita kembali ke designasi. Apa itu restitusi? Restitusi itu adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, ya, dengan menggunakan 3 tahapan tadi. Lanjut, Burin. Nah, 9 ciri-ciri restitusi itu yaitu pertama, bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Kedua, memperbaiki hubungan. Ketiga, tawaran bukan paksaan. Keempat, restitusi menuntun untuk melihat ke dalam diri. 5, restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. 6, restitusi diri adalah cara yang paling baik. 7, restitusi fokus pada karakter bukan tindakan. 8, restitusi fokus pada solusi. 9, restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Lanjut, nah di situ adalah bagian dari restitusi. Lanjut kita pada kebutuhan dasar manusia dan dunia yang berkualitas. Lanjut Ibu. Nah, 5 kebutuhan dasar, ya pasti semua orang tahu ya 5 kebutuhan dasar kita, yaitu cinta kasih. Kita merasa ingin cintai, kita merasa ingin dikasihi, kita merasa ingin diterima baik oleh lingkungan, keluarga ataupun masyarakat. Yang kedua, kita juga ingin juga memiliki kesenangan, hiburan, kegembiraan, tawa, belajar. Itu kebutuhan dasar manusia. Penguasaan, kontrol prestasi, kontrol kompetisi, pengaruh. Yang selanjutnya kebebasan. Kita juga menginginkan memiliki kemerdekaan mobilitas, pilihan kreativitas. Dan yang kelima adalah bertahan hidup, yaitu untuk keselamatan, keamanan, kesehatan, dan memiliki keturunan. Ini adalah 5 kebutuhan dasar manusia. Selanjutnya, nah disinilah kita pembelajaran yang paling inti, yaitu 5 posisi kontrol kita sebagai seorang guru. Selanjutnya Ibu Rini. Nah, guru seperti apa kita? Sebentar, saya putarkan sebuah video. Bapak Ibu guru hebat, video ini akan menampilkan 5 adegan interaksi guru dan murid. Silakan menonton dan merefleksikannya. Bagi anak-anak, silakan PR yang kemarin Ibu berikan diletakkan di meja. Anton, kamu sudah mengerjakan belum? Belum mengerjakan saya, Bu. Kamu selalu ya nggak ngerjain PR. Sekarang kamu duduk di depan, lalu tulis. Saya berjanji tidak akan mengulangi lagi. Saya berjanji akan berusaha menjadi murid yang rajin belajar sampai pelajaran saya selesai. Pagi anak-anak. Hari ini ada tugas ya. Ada yang belum mengerjakan? Anton, kamu sudah mengerjakan? Belum, Pak. Kamu tidak mengerjakan tugas. Kamu mau menjadi apa? Kamu dan sekolah. Bayangkan orang tua betapa kecewanya sama kamu. Kamu itu sudah kelas 5. Harusnya bertanggung jawab sama dirimu sendiri. Kalau kamu rajin, Ibu senang lihatnya. Ya, lain kali Papa bantu ya masuknya. Tos dulu dong. Kita kan kenal. Wah, ini kok aku terlalu tadi, Pak, ya? Kamu kok nggak pakai baju olahraga? Kamu sudah 3 kali loh gak ikut olahraga bulan ini. Iya, Pak. Karena hari berarti saya dapat sanksi, Pak. Ini, Bu, saya mengumpulin tugas.
Maaf ya Bu, saya terlambat ngumpulin tugas. Kenapa? Kamu terlambat ngumpulin tugas? Iya Bu, saya tiap sore udah ke warung, gak sempat ngumpulin tugas. Nenek tadi aja bukunya kamu bisa perbaiki supaya kamu bisa mengerjakan tugas tepat waktu. Coba, kapan biasanya kamu membantu ibu jualan? Jam 6 sampai jam 8 malam Bu. Bagaimana kalau kamu membuat jadwal? Kapan kamu akan mengerjakan tugas? Oh gitu ya Bu. Saya coba deh Bu. Terima kasih Bu. Gak ada. Nggih, itu nggih 5 posisi kontrol kita sebagai guru. Guru seperti apa kita selama ini? Guru seperti selanjutnya Ibu ini ada guru sebagai penghukum, apa guru itu sebagai manajer selanjutnya Ibu ini. Nah, di sini ada posisi penghukum. Yang posisi penghukum adalah seorang penghukum bisa menghukum menggunakan hukuman fisik maupun verbal, ya, menggunakan kata-kata ataupun fisik. Orang-orang yang menjalankan posisi penghukum senantiasa mengatakan bahwa sekolah memerlukan sistem atau alat yang dapat lebih meningkatkan murid-murid lebih dalam lagi. Guru-guru yang menerapkan posisi penghukum akan berkata, patuhi aturan saya atau awas. Yang kedua, kamu selalu saja salah. Ketiga, selalu, pasti selalu. Yang terakhir, selesai. Guru seperti ini senantiasa percaya hanya ada satu cara agar pembelajaran bisa berhasil, yaitu cara dia. Gitu ya. Selanjutnya, posisi pembuat merasa bersalah. Pada posisi ini biasanya guru akan bersuara lebih lembut. Ya. Pembuat rasa bersalah akan menggunakan keheningan yang membuat orang lain merasa tidak nyaman, bersalah atau rendah diri. Kata-kata yang keluar dengan lembut seperti, ibu sangat kecewa sekali dengan kamu. Berapa kali bapak harus memberitahu kamu ya? Gimana coba kalau orang tua kamu tahu kamu berbuat begini? Di posisi ini murid akan memiliki penilaian diri yang buruk tentang diri mereka. Murid merasa tidak berharga dan telah mengecewakan orang-orang yang disayangi. Selanjutnya ada posisi teman, ya. Guru pada posisi ini tidak akan menyakiti murid, namun akan berupaya mengontrol murid melalui persuasi. Posisi teman pada guru bisa negatif atau positif. Positif di sini berupa hubungan baik yang terjalin antara guru dan murid. Guru di posisi teman menggunakan hubungan baik dan humor untuk mempengaruhi seseorang. Mereka berkata, ayo bantulah demi bapak ya. Ayo ingat, tidak bantuan bapak selama ini. Ya sudah, kali ini tidak apa-apa. Nanti ibu bantu bereskan ya. Hal negatif dari posisi teman adalah bila suatu saat guru tersebut tidak membantu, maka murid akan kecewa dan berkata, saya pikir bapak atau ibu teman saya. Murid merasa dikecewakan dan tidak mau lagi berusaha. Hal lain yang mungkin timbul adalah murid hanya akan bertindak untuk guru tertentu dan tidak untuk guru lainnya. Murid akan tergantung pada guru tersebut. Jika posisi guru sebagai teman, selanjutnya posisi pemantau. Memantau berarti mengawasi. Pada saat kita mengawasi, kita bertanggung jawab atas perilaku orang-orang yang kita awasi. Posisi pemantau berdasarkan pada peraturan-peraturan dan konsekuensi. Dengan menggunakan sanksi atau konsekuensi, kita dapat memisahkan hubungan pribadi kita dengan murid. Sebagai seseorang yang menjalankan posisi pemantau, pertanyaan yang diajukan seorang pemantau, peraturannya apa? Apa yang telah kamu lakukan? Sanksi atau konsekuensi apa? Seorang pemantau sangat mengandalkan penghitungan catatan, data yang dapat digunakan sebagai bukti atas perilaku seseorang. Posisi ini akan menggunakan stiker, slip catatan, daftar cek. Posisi pemantau sendiri berawal dari teori stimulus respon yang menunjukkan tanggung jawab guru dalam mengontrol murid. Selanjutnya posisi manajer. Ini adalah posisi yang diidam-idamkan semua guru sebenarnya. Posisi manajer adalah posisi di mana guru berbuat sesuatu bersama dengan murid, mempersiapkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Seorang manajer telah dapat memiliki keterampilan di posisi teman maupun pemantau.
Dan dengan demikian bisa jadi di waktu-waktu tertentu kembali kepada kedua posisi tersebut bila diperlukan. Di manajer, murid diajak untuk menganalisis kebutuhan dirinya maupun kebutuhan orang lain. Di sini penekanan bukan pada kemampuan membuat konsekuensi, namun dapat berkolaborasi dengan murid bagaimana memperbaiki kesalahan yang ada. Seorang manajer akan berkata apa yang kita yakini. Apakah kamu meyakininya? Jika kamu meyakininya, apakah kamu bersedia memperbaikinya? Jika kamu memperbaiki ini, hal ini menunjukkan apa tentang dirimu? Apa rencana kamu untuk memperbaiki hal ini? Tugas seorang manajer bukan untuk mengatur perilaku seseorang, kita membimbing murid untuk dapat mengatur dirinya. Seorang manajer bukannya memisahkan murid dari kelompoknya, tetapi mengembalikan murid tersebut ke kelompoknya dengan lebih baik dan kuat. Selanjutnya, nah di situ adalah pembelajaran dari kontrol guru ya, 5 kontrol guru. Pada pembelajaran segitiga restitusi dan keyakinan, sebelumnya saya kasih sebuah video lagi, satu terakhir. Salam bahagia Ibu dan Bapak guru hebat. Dalam penerapan disiplin positif restitusi, salah satu program yang dikembangkan adalah 5 posisi kontrol. 5 posisi kontrol dalam restitusi adalah proses perjalanan seorang pendidik agar dapat mengenali dirinya. Pada video kali ini, kita akan rasa bersalah. 3. Posisi teman. Ini Ibu, 5 posisi kontrol yang ingin saya tekankan, karena ini juga pembelajaran untuk diri saya sendiri juga sebenarnya. Di videonya ada sebuah ceritanya di sini. Memahami kelima posisi tersebut, mari kita. Ini adalah kasus Naren yang terlambat hadir 20 menit di sekolah dan melihat bagaimana kelima posisi kontrol dalam menghadapi masalah tersebut. Selamat pagi, Bu. Selalu terlambat. Kamu deh, pasti terlambat. Maaf, Bu. Saya... Apa? Apa coba? Alasan kamu apa lagi? Kapan sih kamu tidak terlambat? Malas sekali ya kamu jadi anak. Saya... Dasar pemalas. Gak kapok-kapok sih kamu. Sudah berapa kali terlambat? Sana, kamu keliling lapangan basket 2 kali. Kenapa saya harus keliling lapangan basket, Bu? Kenapa? Kamu melawan ibu? Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab pula. Sekarang, keliling lapangan basket 5 kali sekalian. Biar kapok. Cepat, pergi sana ke lapangan basket. Posisi penghukum biasanya berbicara dengan nada tinggi, menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, dan menyindir. Hukuman bisa berupa fisik maupun psikis. Ibu dan Bapak guru hebat, dampak yang terjadi pada murid ketika guru berada pada posisi penghukum adalah murid cenderung akan memberontak, bahkan menyimpan dendam. Kenapa terlambat lagi, Nak? Ya Tuhan, Naren. Kamu senang ya bikin ibu susah ya?
kali. Posisi pembuat rasa bersalah berbicara dengan nada tenang, cenderung lembut. Namun kata-kata yang diutarakan membuat murid merasa menjadi orang yang gagal, memandang buruk dirinya sendiri, merasa tidak berharga, dan tidak sanggup membahagiakan orang lain. Ketika guru mengambil posisi pembuat rasa bersalah, murid akan menganggap dirinya yang bersalah dan ia akan menyimpan emosi negatif tersebut di dalam dirinya. Naren! Wah, sudah jam berapa ini nak? Terlambat lagi ya sayang? Iya Bu, habis ibu saya lupa bangunkan saya Bu. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Kamu bukannya anak yang larinya paling kencang. Kok terlambat sih? Iya Bu, saya memang terlambat bangun tadi. Jadi biarpun saya lari kencang, tetap gak kekejar Bu. Ya sudah sana, nanti lain kali larinya lebih kencang lagi ya, biar gak terlambat lagi. Bikin seneng ibu, demi ibu, bisa kan? Bisa lah Bu. Ya sudah sana masuk kelas, ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada-ada saja. Guru berbicara dengan nada suara ramah, akrab, cenderung bersenda gurau untuk menjaga suasana tetap santai. Murid akan merasa senang, aman, dan akrab dengan guru. Identitas yang tercipta adalah identitas sukses atau berhasil. Namun, perlu diingat, karena ini masih dorongan eksternal, maka ada faktor ketergantungan dari murid kepada orang tertentu. Di sini guru absennya, sehingga di lain waktu murid bisa berperilaku baik, namun hanya kepada orang-orang tertentu saja. Peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah, nak? Kita harus di sekolah jam 7 Bu. Iya betul, sekarang sudah jam 7.20. Naren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham Bu, saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya benar, konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya? Baik Bu. Posisi pemantau mengandalkan penghitungan atau data untuk mengontrol murid. Guru mengarahkan murid berdasarkan peraturan dan konsekuensi. Seorang pemantau menunjukkan bahasa tubuh dan ekspresi wajah yang datar dan cenderung formal. Naren! Selamat pagi Naren. Maaf Bu, saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini Naren? Maaf Bu, saya lupa setel alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin ya Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya Bu, saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia Bu.
Bagaimana kamu akan perbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya, Bu. Baik, kalau Naren lupa menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada, Bu. Kakak saya, Kak Emma. Ada lagi selain Kak Emma? Selain Kak Emma, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Emma dan ibu kamu ya? Kira-kira akan mulai setel alarm kapan nih Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibu dan Naren ya. Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan Naren agar tidak terlambat bangun lagi? Tidak ada, Bu. Baik Naren, terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik, Bu, terima kasih. Posisi manajer adalah posisi kontrol yang disarankan untuk membimbing murid memiliki sikap disiplin yang positif, yaitu murid yang mandiri, bertanggung jawab, dan dapat memecahkan masalah. Tujuan dari posisi ini adalah agar murid dapat berefleksi atas tindakannya. Guru akan dengan tulus memberikan pertanyaan-pertanyaan bermakna, sehingga membuat murid dapat belajar dari kesalahannya dan mencari sebuah solusi untuk menyelesaikannya. Ibu dan Bapak guru hebat, setelah mengamati adegan kelima posisi. Itu adalah 5 kontrol kita ya sebagai seorang guru. Kita masuk di guru yang mana? Kita tahu sendiri ya, kita termasuk guru yang mana? Termasuk saya juga tahu termasuk mana saya itu, karena ada di situ. Baik, selanjutnya setelah itu ada keyakinan kelas. Nah, tadi di kontrol kelima manajer ya, di manajer itu sebenarnya guru yang kita idam-idamkan adalah sebagai guru yang menjadi manajer. Di manajer ini adanya keyakinan kelas, adanya persetujuan antara kedua belah pihak, antara peraturan dan keyakinan kelas. Kalau keyakinan kelas ini kita dan atau sekolah dengan siswa itu tahu mana yang harus dilakukan, mana yang tidak harus dilakukan. Jadi yang diharapkan di sini kita akan menjadi seorang guru yang dapat memanajerialkan diri untuk menjadi guru yang sempurna. Selanjutnya Ibu Rini. Nah, di sini ada prosedur pembentukan keyakinan kelas, yaitu pertama mempersiapkan murid-murid di kelas untuk bercurah tentang pendapat. Yang kedua, mencatat semua masukan dari siswa di papan tulis atau di kertas. Yang ketiga, susun keyakinan kelas sesuai prosedur. Tinjau kembali daftar curah pendapat yang sudah dicatat. Tinjau ulang keyakinan kelas secara bersama-sama. Yang terakhir, keyakinan kelas bisa dilekatkan di dinding kelas di tempat yang mudah dilihat semua warga kelas, sehingga kalau kita melakukan pelanggaran, anak-anak bisa melihat keyakinan kelas. Contohnya di situ itu lengkap sekali, datang, awal, 3 belajar dengan merdeka, 4 peduli selama, dan 5 siap kerja mandiri dan kolaborasi. Lanjut, segitiga restitusi sudah tadi sudah dijelaskan tadi. Segitiga restitusi itu apa? Seperti ini, sama seperti tadi sudah selesai. Mungkin ada Bapak Ibu guru yang ingin dipertanyakan, monggo. Saya kembalikan ke moderator terlebih dahulu. Maaf Ibu. Kita beri aplaus dulu untuk Ibu designator kita ini. Dari materi yang telah dipaparkan, mungkin Bapak atau Ibu guru ada yang ingin ditanyakan. Kami buka sesi tanya jawab untuk 3 orang penanya. Oke, monggo Bu Ribut. Monggo Wika. Terima kasih. Yang mau saya tanyakan tadi pada video Naren itu ada kata-kata peraturan dan keyakinan kelas. Bedanya itu apa? Saya masih kurang paham beda. Baik, untuk peraturan dan keyakinan kelas. Tiga pertanyaan. Monggo selanjutnya di Ibu Ribut Uji Rahayu. Jangan sulit-sulit ya Bu.
Terima kasih. Saya tertarik dengan hal yang disampaikan tentang disiplin. Itu memang terus melekat di hati saya tentang kedisiplinan itu. Memang pada dasarnya kita membentuk anak-anak itu biar disiplin, baik itu tingkah laku, berpakaian maupun semuanya itu memang sudah ada aturan di sekolah. Tapi saya pribadi sebagai guru untuk menerapkan disiplin ke anak-anak di situ itu memang bergejolak di hati saya itu, apakah saya benar apa tidak untuk menyuruh anak, bukan ini intinya nanti itu menyuruh atau mengajak atau bisa menerapkan secara bersama-sama, baik itu anak-anak maupun kita yang disiplin, biar itu semuanya bisa terwujud apa yang menjadi keinginan kita. Karena disiplin di situ mungkin ada tadi disiplin positif yang bagaimana, apakah positif di anak-anak, apakah positif di kita yang antara kita sebagai guru dan sebagai siswa. Contohnya saja, misalkan disiplin dalam memenuhi aturan sekolah atau tata tertib sekolah yang mana ada tentang atribut yang digunakan, itu kita kadang opiak-opiak ke anak-anak. Ya, ke anak-anak disuruh anak-anak, ayo pakaian yang gini, pakai atribut yang lengkap. Tapi kita sendiri itu tidak lengkap. Itu bagaimana kalau misalkan dibalik oleh anak-anak ke kita? Nah, di situ apakah kita sebagai guru itu hanya menyuruh atau mengajak? Karena di bahasa Indonesia kan ada menyuruh sama mengajak. Kalau yang menyuruh berarti yang disuruh saja yang bertindak, kalau mengajak berarti dua-duanya, yang menyuruh dan juga yang mengajak di situ. Itu untuk mewujudkan, karena juga konsekuensi kita bahwa kita sebagai pendidik itu digugu dan ditiru, kita sebagai panutan, bagaimana nanti kita ke depannya kita bisa menerapkan apa yang dinamakan disiplin di situ untuk kebaikan kita semuanya. Terima kasih, mohon solusinya. Sampur. Yang ketiga, Bapak Andi. Bismillahirrahmanirrahim. Kita ini di sekolah kita atau di sekolah yang lain semuanya itu menginginkan satu program yang bisa sukses. Di antaranya adalah program kebersihan, kemudian program membuat anak bisa lebih religius, kemudian buat anak tidak melakukan pelanggaran-pelanggaran, dan terutama di sini ada self apa itu namanya itu. Nah itu otomatis tadi gambaran dari kasus Naren, kita sebagai kontrol berbagai macam kontrol itu, apakah kalau misalnya sebagai teman ada kekurangannya, sebagai penghukum ada kekurangannya dan seterusnya. Yang saya tanyakan adalah apakah 5 kontrol ini harus sama-sama ada, atau kita hanya menerapkan satu kontrol sebagai manajer saja. Padahal kalau seandainya kompak kontrol ini, insya Allah lebih gitu ya. Jadi saya perlu ketegasannya dari Ibu, bagaimana caranya. Terima kasih. Sampai mau diserahkan lagi ke moderatornya, Ibu. Baik, saya ulang pertanyaannya untuk Ibu Ida. Pertanyaan pertama barusan dari Ibu Ika, apa bedanya peraturan dengan keyakinan? Mungkin itu bisa dijawab dulu. Saya jawab terlebih dahulu yang peraturan dan keyakinan. Ini pertanyaan sebenarnya juga ditanyakan pada waktu saya mengadakan Zoom meeting dengan guru-guru penggerak. Apa perbedaan peraturan dan keyakinan kelas? Peraturan itu adalah sesuatu hal yang dari satu sisi, satu pihak saja. Itu juga menurut tata bahasa
di kamus juga dijelaskan bahwa peraturan itu dari satu sisi pihak saja. Misalkan sekolah sudah menerapkan peraturan ini, gitu ya. Dan siswa harus menuruti, itu yang dinamakan peraturan. Sedangkan kalau keyakinan kelas adalah adanya kesepakatan dua belah pihak antara kita sebagai siswa dan kita sebagai guru. Saya biasanya di kelas kalau mengajar itu selalu menggunakan keyakinan kelas terlebih dahulu di awal. Itu juga dari pembelajaran di guru penggerak, ya. Jadi sebelum mengajar saya mengadakan keyakinan kelas. Apa yang akan kita lakukan selama pembelajaran berlangsung? Misalkan anak-anak, Bu, kelasnya harus bersih, oke, kita catat. Yang kedua, Bu, tidak boleh ramai, oke, kita catat. Yang ketiga, Bu, kalau mengerjakan tugas harus selesai tepat waktu. Oke, kita catat. Baru begitu setelah saya mengajar dan memberikan tugas, disesuaikan dengan keyakinan tersebut. Saat ada anak-anak yang melenceng dari keyakinan tersebut, maka akan ada satu sisi, bukan hukuman sih, karena namanya konsekuensi di situ. Konsekuensinya apa? Kalau misalkan terlambat, Bu, kalau terlambat atau tidak mengerjakan tugas tepat waktu, kurangi aja, Bu, nilainya. Misalnya seperti itu anak-anak. Oke, kita kurangi. Mau berapa poin mintanya? 2 poin, Bu. Oke, kita kurangi 2 poin. Seperti itu. Maka pembelajaran yang saya lakukan selama 3 jam berturut-turut itu alhamdulillah berjalan dengan baik. Itu juga sudah kami rekam, kami videokan. Itu untuk pertanyaan dari Ibu Ika. Jadi peraturan itu ada di satu sisi, satu pihak. Okay? Kalau keyakinan kelas itu ada dua belah pihak yang saling menyetujui. Gitu. Bagaimana Ibu? Oke, betul. Enggak, yang kedua. Sampun Ibu Ika? Okay. Untuk pertanyaan yang kedua oleh Ibu Ribut. Pertanyaannya tadi adalah tentang kedisiplinan dalam menerapkan aturan di sekolah. Apakah aturan disiplin yang ada di sekolah hanya berlaku untuk siswa dan tidak berlaku untuk guru? Kemudian bagaimana cara kita agar kedisiplinan ini menjadi budaya? Kurang lebih seperti itu tadi. Oke, saya jawab semampu saya, Ibu. Kalau kita menurut ke belakang, kita berturut pada ciri-ciri restitusi, adanya kesepakatan dan adanya keyakinan, ya. Keyakinan itu bukan hanya keyakinan di kelas saja, Bapak Ibu, juga keyakinan di sekolah, ya. Untuk mematuhi kedisiplinan, jadi harus ada dua belah pihak yang sama-sama, gitu loh. Kalau memang gurunya menerapkan misalkan harus lengkap, ya kita juga harus lengkap. Siswa itu harus lengkap, ya kita juga harus lengkap. Karena menurut Ki Hajar Dewantara, filosofi Ki Hajar Dewantara, ingar sesu tulodo imatya mangun karsa. Kita memberikan contoh. Jadi yang katanya Ibu tadi, di guru adalah di gugu dan ditiru. Otomatis Bapak Ibu yang kita ini secara tidak langsung kita ini artis, ya. Artisnya di sekolah kita. Apapun alasannya, seperti apapun kita. Mau kita itu TU, mau kita itu caraka, mau kita itu pendidik, mau itu kita itu guru, kita artisnya. Dan siswa itu melihat. Bapak Ibu, seringkali saya bertemu dengan siswa, seringkali saya saling curhat dengan siswa. Itu selalu, Bu, saya ingin seperti Ibu ini. Yang sering saya terima cerita sebenarnya, Bu, saya ingin seperti Bu Ribut. Kenapa Bu Ribut? Bu Ribut itu tegas orangnya. Ada juga, ya. Ada juga siswa ini biasanya yang ngomong seperti itu adalah siswa laki-laki, Ibu. Maaf, kalau siswa perempuan rata-rata ingin seperti Bu Ida. Tidak. Sebenarnya kalau perempuan itu biasanya keinginan anak-anak perempuan itu ingin seperti Bu Is. Ya, karena Bu Is, kenapa Bu Is? Bu Is itu orangnya sabar, Bu. Gitu. Kalem sekali, sabar sekali. Kadang saya nanya, nggak ada yang kepingin seperti Bu Ida? Tuh enjak lah Bu, tak ada yang Bu Ida, gendut Bu, apa mancung lah ketakoin pinang anak gitu Ibu, ya. Jadi memang menjadi guru itu secara tidak langsung itu kita digugu dan ditiru. Anak-anak itu punya sosok-sosok yang dikagumi, sosok-sosok yang sangat-sangat dihargai. Ada beberapa anak, ya, satu anak yang sangat menghargai satu guru. Ada Ibu, kadang kami juga bercerita seperti itu. Ada alumni juga cerita sama saya. Saya ceritakan di sini, alumni itu juga bercerita, Bu,
mana Bu Lili? Yang dicari Bu Lili. Benar Ibu, saya nggak bohong. Instagram saya masih ada, WA-nya masih ada. Kok selalu mencari Bu Lili? Iya Bu, saya suka sekali dengan Bu Lili. Kenapa? Selalu memotivasi saya di sepak bola, sehingga saya sekarang menjadi juara sepak bola. Ada Bu, IG-nya juga masih ada, saya simpan. Iya, itu. Sampai hari ini dia selalu menanyakan Bu Lili. Saya kadang sampai, kenapa enggak cerita, enggak tanya saya? Yang kamu WA saya, yang kamu DM saya, kok yang ditanyakan Bu Lili? Saya gitu. Oh iya Bu, lupa. Itu jawabannya Ibu. Ya, jadi setiap anak memiliki sosok-sosok sendiri. Jadi ya otomatis jika anak-anak kita disiplinkan, kita juga harus disiplin. Maaf, saya sendiri bukan orang sempurna. Saya sendiri juga kadang tidak disiplin, apalagi memakai atribut-atribut yang lengkap. Kadang lupa, kadang hilang, kadang bagaimana ya, sama dengan siswa. Jadi seandainya siswa memang disiplinkan, kita juga harus disiplin. Gitu ya Bu. Bagaimana Ibu Ribut Muji Rahayu? Ya, terima kasih Bu. Ya, pertanyaan yang terakhir, dari 5 contoh peran yang tadi pesuruh, pemantau, teman, dan manajer itu, apa memang kita hanya cukup menjadi salah satu saja, menjadi manajer saja, apa tidak kelima-limanya dikolaborasi? Kayaknya seperti itu. Ini pertanyaannya dari Bapak Andi. Terima kasih Bapak Andi. Ini adalah inti dari diseminasi kita. Apakah kita perlu hanya jadi manajer saja? Kalau menurut saya pribadi, semuanya perlu. Kita perlu jadi pemantau, kita juga perlu jadi manajer, kita juga perlu jadi apa satunya itu? Teman. Ya. Ada kalanya kita menjadi teman dengan siswa kita, ada kalanya seperti itu. Tapi ada kalanya juga kita harus tegas, tidak selalu menjadi teman. Kalau kita akan menjadi teman, kita buktikan anak-anak akan meremehkan kita, Bapak. Kalau kita juga ada tegasnya, paling tidak ada rasa hormat yang di sana yang dilakukan siswa. Anak-anak akan menghargai kita, anak-anak akan menghormati kita, tapi kita tidak akan ditakuti. Setegas-tegasnya kita, jika kita menjadi manajer, itu akan menjadi lebih baik. Yang tidak saya sarankan adalah yang menjadi penghukum atau pembuat merasa bersalah. Kalau sudah membuat merasa bersalah, otomatis anak akan merasa bersalah. Itu saya alami sendiri. Saya punya 2 anak, laki dan perempuan. Ketika saya menyatakan dengan rasa bersalah, mereka akan sangat merasa bersalah dan akan terdiam dalam waktu yang lama. Itu. Dan jika jadi penghukum pun, itu juga tidak baik, karena itu akan membekas di hati anak tersebut. Anak saya sampai pernah bilang, lawong mama suka mukul, lawong mama suka marah-marah, seperti itu. Dari situ saya belajar, Bapak Ibu, ya, pengalaman adalah pembelajaran. Ya, ilmu dari guru penggerak ini juga mengajarkan saya bagaimana saya terhadap keluarga saya, bagaimana saya terhadap teman-teman saya, bagaimana saya terhadap siswa saya. Walaupun maaf, saya bukan manusia yang sempurna, masih banyak kesalahan-kesalahan yang saya buat. Seperti itu, Bapak. Monggo Bapak, bagaimana Bapak? Yang banyak salahnya Ibu. Terima kasih Bapak. Maaf Bapak kalau saya punya banyak salah Bapak. Nanti salaman kita ya Bapak ya. Monggo. Bu moderator, Ibu Eva. Ya monggo, silakan. Silakan Bu Eva. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya tidak bertanya, hanya tukar pikiran aja terhadap jawab pertanyaan Bu Ika dengan Bu Ribut. Kalau boleh saya menambahi, boleh Bu Dok? Nah, ini langsung saya gabung aja karena masih ada hubungannya. Bedanya antara peraturan dengan keyakinan kelas. Kak, betul katanya Bu Ida tadi, kalau peraturan itu bersumber dari satu arah saja. Kemudian kalau peraturan ini akan nanti menimbulkan banyaknya pelanggaran. Kemudian dampak bagi seseorang yang dapat hukuman itu dampaknya akan banyak, mesti dendam, rasa tidak nyaman. Beda dengan keyakinan kelas. Dalam keyakinan kelas ini nanti, ini setiap bapak ibu guru, setiap mapel boleh mengadakan keyakinan kelas.
Nah, biasanya di awal pembelajaran atau awal tahun kita membuat keyakinan kelas, apalagi di sini ada wali kelas yang membuat keyakinan kelas. Nah, di dalam keyakinan kelas itu dalam tiap-tiap kelas nanti dapat dipadu-padakan menjadi suatu peraturan yang ada di sekolah. Nah, kalau peraturan itu kan ada dua belah pihak yang saling menyetujui. Nah, dampaknya yang ke belakang itu adalah anak-anak pertamanya mereka jangka pendek mungkin tidak enak ya, tapi jangka panjangnya anak-anak jadi cenderung enjoy, jadi enak. Kemudian contoh saja bedanya peraturan dengan keyakinan sama kayaknya Bu Limbo tadi. Biasanya kalau peraturan itu misalnya di sekolah setiap hari Senin dan Selasa harus pakai baju kaki, itu peraturan. Suka tidak suka kita harus menjalani. Nah, tetapi masih ada yang negas tenang. Nah, tapi kalau kita yakin kalau itu memang keyakinan kita, itu tanpa kita sadari kita harus bisa menjalankan. Sama saja dengan contoh misalnya polisi, semua pengendara sepeda motor itu wajib menggunakan helm, itu peraturan. Nah, peraturan itu dilakukan oleh pihak mereka, kita setuju atau tidak setuju. Tapi apa mereka yang melakukan? Kita pakai helm itu kan yakinnya kita kan untuk keselamatan kita. Tapi kalau kita memang itu dari yakin untuk keselamatan kita, ada polisi, tidak ada polisi, tetap kita pakai. Contoh misalnya, saya ke pasar, pakai helm, siang seberak semak. Nah, walaupun jauh atau dekat, kalau kita jatuh itu akan terasa sakit dan sama. Nah, itu antara perbedaan antara peraturan dan keyakinan. Mungkin itu saja ya tambahan dari saya. Terima kasih. Terima kasih Bu Eva, itu Bu Eva membantu saya. Kami memang dari guru penggerak diajarkan seperti itu. Itu sedikit ilmu yang kami sampaikan kepada Bapak Ibu Guru. Ini diseminasi saya kembalikan kepada moderator. Saya akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Beri tepuk tangan dulu untuk Ibu Ida. Setelah kita mendengarkan, menyimak pemaparan materi oleh desiminator, dapat disimpulkan bahwa dalam pembentukan budaya positif di sekolah, hal yang perlu kita terapkan lebih banyak adalah kedisiplinan. Karena dengan kedisiplinan bisa menunjukkan sikap tegas yang konsisten sekaligus menunjukkan kasih sayang, memberikan kesempatan kepada anak untuk belajar dari kesalahan dan melakukan komunikasi yang baik dan menghargai anak. Karena untuk membangun budaya positif tersebut, sekolah perlu menyediakan lingkungan yang positif, aman dan nyaman untuk siswa, agar siswa dapat berpikir, bertindak dan mencipta dengan merdeka, mandiri serta bertanggung jawab. Mungkin itu kesimpulan yang dapat kita terima barusan dari pemaparan materi. Barusan acara desiminasi ini kita buka dengan pantun, mari kita tutup lagi dengan pantun. Benar. Nyaut kado. Siang hari makan kuaci. Enggak kompak cakapnya lagi. Siang hari makan kuaci. Makannya bareng sama yang terkasih. Cukup sekian acara hari ini. Saya ucapkan banyak-banyak terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.